ya. Tetapi kalau kita telusuri di Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, Paskah itu saudara, yaitu mulai daripada kematian sampai pada hari kebangkitan, itu sudah Paskah, ya. Jadi jangan sungkan mengatakan Jumat Agung selamat Paskah. Selamat Paskah bagi kita semua. Paskah artinya hari pembebasan. Nah, jadi saudara yang kasih, setiap tahun kita merayakan Paskah, kalau kita tidak bebas dari belenggu dosa, itu sebenarnya kita belum berpaskah. Jadi arti daripada Paskah yaitu kelepasan, pembebasan dari setiap perbudakan. Dan yang terutama perbudakan yang diinginkan oleh Tuhan pada hari kematiannya, yaitu pembebasan umatnya dari setiap belenggu-belenggu dosa. Nah, jadi kalau kita percaya kita sudah ditebus oleh darahnya, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib sangat sempurna. Banyak orang mengimani dia ditebus dari dosa, tapi dia tidak percaya dia ditebus dari penyakit. Banyak orang percaya ditebus dari penyakit dan dari dosa, tapi dia tidak yakin ditebus dari kemiskinan dan kegagalan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paskah itu pengorbanan Yesus di kayu salib sangat sempurna, membebaskan umatnya dari seluruh kuk perhambaan, membebaskan umatnya dari kuk perhambaan dosa. Jadi yang terutama itu bebas dulu dari dosa. Bebas kita dari tabiat-tabiat daging. Bebas kita dari belenggu-belenggu roh-roh kegelapan. Sedikit dulu saudara ya. Sebelum kita masuk ke konteks firman Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 yang bahasa Bataknya. Belum ini konteks firman Tuhan yang mau kita bahas, tetapi ini sangat penting. Ini juga salah satu penebusan Yesus dalam hidup kita. Tolong silakan dibaca Pak. Siapa yang punya bahasa Batak? Gampang sebenarnya, kan ada sih, tinggal mengganti nih itu di atas HP kita itu pasti ada terjemahannya. 1 Petrus 1 ayat 18. Siapa yang dapat? Pak Gembala barangkali ada di Alkitabnya. Sudah ada? Oke, Pak Tambah silakan baca dulu kuat-kuat, atau tolong dikasih dulu sama, silakan baca aja dari situ dengan kuat ya. 1 Petrus 1 ayat 18. Ai di boto hamudo dada binahin di sere manang perak akan olo buruk umbahin nama lua hamu sian adat muna nasomar niulai. Tolong operator laptop dicari dulu yang bahasa Batak Toba di sana. Pasti ada nih itu. Sekali lagi Pak Tambah. Ai di boto hamudo dada binahin di sere manang perak akan olo buruk umbahin nama lua hamu sian adat muna nasomar niulai. Natinian muna sian akka amamuna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, penebusan Yesus juga, darahnya tercurah juga saudara. Satu tujuan Tuhan Yesus, melepaskan umatnya dari belenggu, dari perbudakan roh kekafiran. Dari perbudakan, kalau di bahasa Batak itu jelas. Bahasa Batak itu asli terjemahannya dari bahasa Ibrani. Ya, jadi bukan dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Batak. Bibel itu terjemahannya asli dari bahasa Ibrani. Nah, jadi itu terjemahan yang pas. Dikatakan di situ, Yesus datang mencurahkan darahnya untuk melepaskan umatnya supaya keluar dari perbudakan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang yang tidak berguna. Tapi banyak sudah kasih orang Kristen membela diri dengan ayat ini, dengan ayat itu saudara, untuk membela diri, untuk membersihkan diri.
Di bahasa Indonesia dikatakan hidup yang sia-sia. Semua itu hidup kesia-siaan, saudara. Bahkan di hari Paskah, banyak orang Kristen menyalahgunakan, saudara yang kasih. Di hari Paskah, semua rame-rame beli bunga. Untuk apa beli bunga? Menabur di kuburan. Kalau orang agama seberang, bawa pisang, bawa ayam, bawa mangga, dipersembahkan di kuburan. Apa bedanya dengan orang Kristen? Hanya beda jenis aja. Mereka mempersembahkan makanan, orang Kristen mempersembahkan bunga. Apa tujuan bunga harus ditabur di kuburan setiap tahun, saudara? Apa tujuannya? Tujuan Yesus mati bukan untuk menghargai dan menghormati orang mati kita. Tetapi korban Yesus di kayu salib. Setiap tahun yang kita renungkan. Untuk kelepasan diri kita dari perbudakan dosa. Untuk merenungkan kehidupan kita. Sejauh mana kita sudah keluar dari kuk perhambaan. Banyak orang Kristen puas. Hanya sekedar tahu nyanyi. Hanya sekedar tahu jingkrak-jingkrak. Hanya sekedar tahu main musik. Hanya sekedar tahu firman. Tetapi hidup di dalam belenggu dosa. Hidup di dalam tabiat-tabiat daging. Hidup di dalam hawa nafsu dunia. Yang tidak menenangkan hati Tuhan. Sebentar kita baca, sudah kasih firman Tuhan. Apa yang dikerjakan Yesus sebelum dia disalibkan, saudara. Kalau kita renungkan pengorbanan Yesus ini. Tidak layak kita berkhianat sama Tuhan. Kalau kita renungkan bagaimana pengorbanannya yang sungguh ajaib dan luar biasa. Tidak mungkin kita tega meninggalkan dia. Tidak mungkin kita tega memilih dunia dan meninggalkan jalan Tuhan. Tidak mungkin kita rela, saudara yang kekasih, meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Karena sesuatu hal yang berharga di dunia ini. Kalau kita mengerti pengorbanan Yesus. Mari sebentar kita baca, saudara. Supaya jangan hanya sekedar merayakan kita. Ini Paskah bukan perayaan. Tetapi perenungan yang dalam buat umat Kristen. Apalagi menjelang hari kedatangannya Tuhan ini. Bukan hanya sekedar dirayakan. Tetapi biarlah semuanya kita memiliki roh, hati, jiwa yang terbuka kepada Tuhan. Supaya kita boleh mengerti apa makna Paskah bagi kita. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Silakan Pak. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42 demikian. Firman Tuhan dengan perikop di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah,
marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, Bapa sangat mengasihi umatnya. Karena begitu sayang Tuhan kepada kita. Tuhan melihat tidak seorang pun yang sanggup melepaskan diri dari dosa. Makanya Bapa melakukan apa saja. Melakukan benar-benar yang terbaik. Dengan dia rela turun dari sorga turun ke bumi. Jadi sudah kekasih, Bapa itu sendiri nih yang sebenarnya turun di bumi. Kenapa disebut sebagai anak dia? Karena dia sebagai manusia mengambil rupa sebagai manusia. Namun sebenarnya itu adalah dirinya sendiri turun ke bumi ini. Mengosongkan diri sebagai Tuhan. Untuk apa saudara? Dia merelakan apa saja. Yang sesakit-sakitnya ditanggung oleh Yesus. Dia diolok-olok, dicerca, dihina, ditelanjangi di depan umum. Tidak ada yang lebih hina lagi yang dilakukan daripada Yesus. Itulah yang paling hina yang pernah dilakukan manusia. Tidak pernah sehina yang dilakukan oleh Yesus saudara. Dan sebelum dia dipermalukan, sebelum dia ditelanjangi, sebelum dia dihancurkan saudara, Yesus sangat merasakan begitu pahit dan begitu sakit saudara meminum cawan dosa itu. Sehingga dia mencoba bergumul. Bergumul dia di taman Getsemani. Itulah sayangnya Bapa itu saudara kasih kepada anak-anaknya. Dia bergumul di taman Getsemani. Untuk apa dia bergumul saudara? Nanti kita baca di atas saudara. Kita sudah baca tadi. Sudah dibaca oleh Pak Utajulu tadi buat kita. Bagaimana dia bergumul sendirian. Bahkan murid-muridnya seorang pun tidak ada yang menemaninya ketika dia sangat berbeban berat. Jadi sebenarnya Yesus itu sangat berbeban berat. Dia bahkan depresi berat. Makanya saking dia ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan Yesus itu bukan ketakutan yang biasa-biasa. Tetapi ketakutan yang sangat dalam. Sehingga ketika Yesus ketakutan, Yesus bukan menyembunyikan diri. Yesus bukan lari. Tetapi Yesus merebahkan diri. Dia berdoa lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Saking takutnya dia saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Segenap hatinya, segenap kekuatannya. Dia menjerit kepada Bapaknya. Kalau boleh lalu cawan itu daripadanya. Tetapi dia berkata, jangan atas kehendakku. Karena ketakutan Yesus sampai keringatnya. Memang kita udah tahu ini, tapi coba renungkan saudara. Kita udah hafal, tapi bukan masalah hafal. Pernah gak kita renungkan pengorbanannya buat kita? Sampai dia berkeringat darah. Belum dia dicambuk. Belum dia ditikam. Tetapi seluruh tubuhnya, seluruh pori-porinya mengeluarkan keringat-keringat darah. Itulah dia saking bergumul. Tapi murid-murid tidak ada yang peduli. Murid-murid malah ketiduran. Murid yang paling dikasihinya. Murid yang paling diandalkannya. Murid yang dibawa kemana-mana. Kemana Yesus pergi. Murid yang tiga ini selalu hadir. Yohanes, Yakobus, Petrus. Ada banyak murid Yesus. 12 murid yang paling dekat. Tapi yang paling dekat di antara yang 12 ini. Ada 3 lagi. Apakah Yesus pilih-pilih kasih? Tidak. Tetapi yang 3 ini, yang selalu taat, yang selalu antusias, yang selalu mengikut apa saja yang dikatakan gurunya. Kemana melangkah gurunya, di situ yang 3 ini selalu ada. Kemana pergi gurunya, Yesus, yang 3 ini selalu ada. Inilah murid yang sangat dekat kepada Yesus, saudara yang kekasih. Tetapi tahukah saudara, ketika Yesus depresi berat, yang 3 ini pun tidur. Yang 3 ini pun tidak ada menyertai Yesus. Itulah beratnya penderitaan Yesus. Adakah kita mengalami penderitaan seperti itu saudara?
Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi tidak ada saudara yang kasih rencana Bapa yang jelek kepada umatnya. Bapa itu sangat mengasihi kita. Bayangkan saudara yang kekasih seperti Bapa di dunia ini mengasihi anaknya. Bapa kita di sorga jauh lebih mengasihi kita umatnya, anak-anaknya, tebusan darahnya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya kita punya Bapa. Saya tidak tahu entah kita memiliki figur Bapa di dalam keluarga kita. Tetapi saya contohkan saya punya Bapa. Kebetulan kami bersaudara 7 orang. Umur 9 tahun mama saya sudah meninggal. Jadi yang merawat kami itu mulai dari kecil sampai kami sekolah semuanya. Sampai kami menikah. Yang menemani hidup kami itu adalah bapak kami. Jadi figur seorang ayah saya alami. Kalau ketika saya nyanyikan lagu seperti Bapa sayang anaknya. Ya, saya menangis saudara kasih kadang-kadang mengingat juga pengorbanan bapak saya. Nah, seperti itu ya. Mulai dari kecil kami dirawat. Saya pernah teringat saudara ketika saya kelas 4 SD. Waktu saya kelas 4 SD saya sakit demam panas tinggi. Dan dipanggillah mentari atau bidan tapi nggak bisa datang karena banyak pasiennya. Ya, karena satu-satunya cuman dia bidan di kampung kami pada waktu itu. Jadi pasiennya sangat banyak. Bapak kami sudah kasih, saya kan gak punya mama. Rumah kami dengan rumah bidan itu ada sekitar 500 meter. Bapak saya menggendong saya dengan jalan kaki untuk membawa saya berobat. Itulah kasih seorang bapak, saudara. Bapak kami rela tidak kawin-kawin lagi sampai mati. Walaupun semua keluarga mengatakan harus menikah lagi, saudara. Ya, apa kata bapak kami? Kalau saya menikah, anak-anakku ini nanti terhina. Kalau datang nanti mama tiri mereka kasar, jahat, tidak mengasihi mereka, mereka menderita. Bapak kami kebetulan pedagang, penjualan di onan-onan. Jarang memang seperti bapak kami, ya, seorang bapak. Kalau ibu-ibu banyak seperti itu. Tapi karena kami nggak punya mama, bapak saya selalu bilang, bapak kami bilang, harus anak-anakku ini jangan merasakan yang kehilangan mama. Nggak boleh kalian iri kepada orang yang punya mama. Semua apa yang kalian butuhkan harus saya penuhi. Ya. Setiap pulang dari onan, bawa makanan yang masak. Setiap pulang dari onan, bawa oleh-oleh yang banyak-banyak. Jadi walaupun kami di kampung-kampung miskin, tapi kami nggak pernah kekurangan makanan. Kalau bapak kami sekali beli, kalau beli nenak 1 karung. Kalau beli pisang satu pokok seperti itu supaya puas, jangan rebut-rebutan kalian gitu ya. Beli apa itu namanya? Ada di kampung kami dulu zaman dulu kepang-kepang ya, dibawa itu satu karung sampai puas kalian. Jangan sampai rebut-rebutan makanan. Itulah kasih seorang bapak. Tetapi dia belum tentu menikmati apa yang baik sudah yang kasih ya. Kalau saya teringat saya kurang baik kepada bapak saya. Saya kurang baik. Apalagi Yesus saudara, itu masih bapak di dunia. Kalaupun saudara tidak memiliki figur ayah yang baik, tetapi Bapa yang di sorga, dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang sangat bertanggung jawab. Dia adalah Bapa yang peduli kepada kita. Makanya dia rela menderita. Dia rela terhina. Dia rela tercabik-cabik untuk apa? Supaya kita tidak menanggung penderitaan. Makanya kalau ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, itu adalah anak yang kurang ajar. Itu adalah anak yang tidak tahu diri. Sesudah orang tuanya membesarkannya, sesudah orang tuanya membiayai hidupnya, sesudah orang tuanya sakit-sakitan demi untuk membiayai hidupnya. Tetapi ketika dia berhasil, ketika dia besar, malah berontak, melawan, tidak menghargai, tidak menghormati, membentak-bentak orang tuanya. Ini adalah anak yang kurang ajar. Semoga tidak ada di tempat ini seperti itu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya anak-anak muda. Haleluya. Anak yang berontak kepada orang tua itu adalah roh akhir zaman.
Hati-hati anak muda. Kalau hatimu selalu dipenuhi roh pemberontakan kepada orang tua, roh air zaman sudah merasuk hidupmu. Berkat kepada anak yang taat kepada orang tua sangat luar biasa. Anak yang tidak tahu menghormati orang tuanya, jauh berkat darinya. Anak yang tidak tahu menghormati orang tuanya, berkat jauh daripadanya, saudara. Walaupun merukit-ukit, segala macam dilakukan, belajar keras ini, segala macam, saudara. Tapi orang yang tidak tahu menghargai orang tuanya, itu akan jauh berkat. Demikian juga kita dengan mengiring Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh Bapa kita. Kita sudah ditebus oleh Yesus dengan penderitaan yang sangat. Dengan kesakitan yang sangat luar biasa. Dengan olokan, dengan cercaan, dengan dipermalukan, ditelanjangi. Siapa di antara kita yang pernah ditelanjangi di muka umum? Tetapi Yesus melakukannya. Yesus melakukan itu, Bapak Ibu. Untuk apa itu? Supaya kita bebas dari perbudakan dosa. Renungkan itu dalam-dalam. Bukan hanya sekedar happy kita beribadah. Bukan hanya sekedar jingkrak-jingkrak kita beribadah. Tapi renungkan dalam-dalam. Sudahkah kita bebas dari perbudakan dosa? Sudahkah kita bebas dari perbudakan kekafiran? Sudahkah kita bebas dari perbudakan orang-orang mati? Sudahkah kita bebas dari perbudakan roh leluhur? Sudahkah kita bebas dari perbudakan roh pikiran-pikiran terkutuk, pikiran najis, pikiran kotor, roh kemabukan dan lain sebagainya? Sudahkah kita bebas? Kalau kita belum bebas, biarlah itu merupakan pergumulan yang utama dalam hidup kita. Jangan pergumulanmu yang terbesar karirmu. Jangan pergumulanmu yang terbesar ekonomimu. Jangan pergumulanmu yang terbesar kenaikan pangkatmu. Tetapi biarlah pergumulan kita setiap pribadi, kelepasan kita dari setiap dosa. Kelepasan kita dari setiap kuk perhambaan. Kita bukan orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Kita adalah hamba kebenaran. Renungkan dalam-dalam, saudara. Saya tidak pintar berkata-kata, saudara. Saya tidak pintar berkata-kata. Sebenarnya bukan talenta saya ini khotbah ini, saudaraku. Saya nggak pintar berkata-kata. Mengatur-ngatur ngomong saya tidak mengerti. Yang saya tahu hanya mengasihi dia. Yang saya tahu hanya duduk di kakinya. Berseru kepadanya, menyembah dia. Memuliakan namanya. Kalau boleh lewat sudah kasih tanpa saya melayani, saya lebih senang di depan ini. Kalau saya bisa hanya melayani di balik layar saja, saya lebih suka itu. Untuk hanya duduk di kaki Tuhan, mencari wajahnya, bersekutu dengannya. Tetapi situasi kadang-kadang Pak Gembala suaranya sudah kehabisan. Ya maklum ya, saya salut juga itu kepada Pak Gembala. Tiap hari. Belum lagi di gereja, diundang lagi sana, diundang lagi sini, diundang lagi sana. Ya, khotbah lagi di sana. Doa lagi, lewat telepon. Tapi suaranya masih bisa kedengaran ya di sini. Di rumah, wah. Tapi di sini, nah, tiba-tiba aja nanti melengking suaranya. Saya heran juga itu. Itulah Tuhan itu, saudara. Kalau udah sampai di depan suaranya melengking. Di rumah nanti wah gitu ya. Saking suaranya habis ya, saudara. Jadi melihat itu makanya kadang-kadang saya mau tampil di depan ini. Sebenarnya bukan pilihan saya ya. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Jadi Bapak itu sangat-sangat baik. Tidak ada alasan bagi kita, saudara kasih, untuk meninggalkan jalan Tuhan. Nah, kita kembali, saudara kasih. Di Taman Getsemani, Yesus, saudara kasih, biasanya kita belajar tadi Taman Getsemani, kita belajar Taman Getsemani ini. Di Taman Getsemani biasanya adalah tempat yang disenangi Yesus untuk beristirahat bersama murid-muridnya. Kalau mereka kelelahan dari pelayanan, mereka beristirahat di sana. Karena bukit Getsemani itu
dekat dengan Bukit Zaitun. Ada pohon mungkin di sana tempat mereka berteduh. Ya. Nah, jadi sudah kasih, Taman Getsemani itu sebenarnya dulunya taman tempat mereka beristirahat. Tetapi di Taman Getsemani ini jugalah saudara kasih, Yesus bergumul sendirian dengan kegentaran yang sangat. Di Taman Getsemani inilah Yudas berkhianat kepada Yesus. Di Taman Getsemani ini jugalah Yesus ditangkap oleh orang-orang berdosa untuk disalibkan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Taman Getsemani ini adalah taman pergumulan. Kalau arti Taman Getsemani sebenarnya pemerasan minyak. Itu arti Getsemani kalau bahasa Yunani. Pemerasan minyak. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tetapi di sinilah Yesus benar-benar bergumul. Sendirian dia bergumul, saudara yang kasih. Kalau kita lihat sampai dia merebahkan diri. Saking dia ketakutan sangat. Sampai ketakutan sangat luar biasa ketakutannya. Jadi ingat, Yesus pernah takut. Bukan hanya saudara pernah takut. Kalau kita pernah takut menghadapi cobaan, itu masih biasa. Itu manusia normal. Kalau enggak pernah takut, ya mungkin enggak manusia normal. Kalau masih manusia normal, pernah takut. Yesus aja manusia yang sempurna. Ingat, jangan katakan seperti ini. Ya itu Yesus kan Tuhan. Ingat, ketika Yesus di bumi, dia kan sudah tinggalkan kealahannya. Dia murni 100% manusia di bumi. Makanya dia pernah lapar. Makanya dia pernah haus. Makanya dia pernah menangis. Makanya dia pernah sedih. Makanya dia sudah kasih pernah ketakutan. Jadi sama seperti yang dialami Yesus. Yang kita alami saudara. Jadi kalau kita menghadapi masalah ketakutan itu masih hal yang biasa. Tapi malangnya manusia kalau ketakutan. Kalau manusia punya masalah, cari masalah. Dia sudah punya masalah, menambahi masalah lagi dengan cari-cari masalah. Dengan bagaimana? Dengan mempersalahkan orang di sekelilingnya. Dia yang mengalami masalah. Dia cari-cari masalah kepada orang. Mempersalahkan orang, mempersalahkan istri, mempersalahkan suami, mempersalahkan anak-anak. Karena kaunya aku begini, karena kaunya aku begini. Lupa. Karena dirinya sendiri yang tidak bisa menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Tapi Yesus tidak. Ketika Yesus mengalami masalah, dia merebahkan diri. Merendahkan diri serendah-rendahnya, rata dengan tanah. Pernahkah kita udah tiarap berdoa? Saking kita punya beban berat. Tiarap kita di lantai. Gak tahu lagi kita mau bilang apa. Berkata-kata gak bisa lagi. Gak ada lagi sepatah kata pun yang bisa kita katakan. Yang hanya kita katakan Yesus, 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 Yesus. Hanya itu aja yang bisa kita panggil. Saking gak tahu lagi kita mau bilang apa. Karena beratnya pergumulan. Karena beratnya beban hidup. Karena beratnya tantangan. Tetapi ingat, ketika kita melakukannya, Yesus selalu hadir di samping kita. Mengangkat kita di dalam kesendirian kita. Menopang kita di dalam kesendirian kita. Menopang kita di dalam kesusahan kita. Tetapi yang malangnya anak-anak Tuhan, ketika punya masalah, bukan berlari di kaki Tuhan. Ketika punya masalah, bukannya berseru kepada Tuhan. Ketika punya masalah, bukan mencari wajah Tuhan, malah pergi tidur. Malah menghabiskan waktu nonton sinetron, film Korea. Malah sudah kasih menghabiskan waktu, sudah kasih TikTok. Tahu kok saudara latar belakang TikTok itu apa? Sebelum saudara pakai, pelajari dulu. Jangan sampai anak-anak Tuhan terjebak oleh dunia ini. Anak-anak Tuhan jangan terbawa arus dunia. Harus firman yang mengendalikan hidup kita. Kita punya masalah jangan lari nonton sinetron. Kita punya masalah jangan pergi ke kedai tua.
Kita punya masalah. Kaum bapak, jangan pergi kepada perselingkuhan. Kita punya masalah ibu-ibu, jangan pergi ke perselingkuhan. Sebab zaman sekarang ini, bukan bapak-bapak yang jago selingkuh sekarang. Ibu-ibu juara satu dalam berselingkuh. Jadi sudah kasih zaman ini terbalik. Dan bangga pula itu. Kalau sudah bisa dia menghasilkan banyak duit, walaupun dengan hasil perselingkuhan happy. Dengan punya mobil mewah, tapi hasil daripada perselingkuhan. Bangga. Tetapi sudah kasih bersyukurlah. Saudara yang ada di sini. Bukan ditentukan untuk itu. Tetapi ditentukan untuk selamat. Ditentukan untuk hidup yang kekal. Kalau hidup kekal tujuan hidup kita saudara kekasih. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang mematikan semua dosa. Apakah kita sudah sempurna belum? Apakah saya sudah sempurna belum? Setiap hari saya bergumul supaya saya dilepaskan dari dosa. Supaya saya dilepaskan dari tabiat daging. Supaya dilepaskan dari keakuan. Supaya dilepaskan dari kesombongan. Bapak ibu saudara, tanpa kita sadari, setiap kita masih ada roh kesombongan dalam diri kita, termasuk saya. Tetapi ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, semua kita masih ada kesombongan kita, saudara. Apa itu yang gak sombong, saudara? Kalau ditegur langsung tersinggung, kan keakuan kita nih itu. Iya kan? Kan kesombongan kita nih itu, saudara. Ada kesalahan kita, kita tertegur. Langsung kita berontak, marah. Itu kan keakuan kita. Itu kan kesombongan kita, saudara kasih. Kalau kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan, tentunya ketika firman kena kepada kita, bukannya kita berontak, bukannya kita marah mengambak pulang dari gereja, tetapi malah kita meraung di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan kuduskan aku, Tuhan sucikan aku, Tuhan layakkan aku. Itu orang yang merendahkan hati di kaki Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sudah kasih pergumulan Yesus sangat luar biasa sudah kasih di Taman Getsemani ini. Tapi tujuannya, apa tujuannya sudah kekasih? Yesus sampai ditelanjangi, yaitu untuk melepaskan kita semuanya dari semua kuk perhambaan itu. Jadi sudah kasih tujuan utama kita datang hari Paskah. Kira-kira coba renungkan. Sampai-sampai sering saya perhatikan ketika kita perjamuan kudus. Jarang saya lihat mencucurkan air mata meminum darah Yesus. Dia menganggap sepele aja minum. Ikuti aja, doa gembala ikut. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oh berkuasa di bumi, berkuasa di sorga. Tanpa disadari sudah kekasih. Apa yang saudara minum itu? Bayangkan itu darahnya yang tertumpah. Darahnya yang tercabik-cabik. Ketika kita meminumnya, nanti kita perjamuan kudus. Harusnya kita dengan hormat. Harusnya kita dengan rasa takut kepada Tuhan. Harusnya kita dengan air mata di hadapan Tuhan sudah kasih. Dilayakkan kita meminum darah Yesus sudah kasih. Bukan rutinitas, bukan tradisi. Kita hanya meminum darah Yesus. Makan tubuh Yesus sudah kasih. Oh ini roti, makankan. Lengket di gigi. Kalau hanya itu enggak dapat berkat saudara. Tetapi setiap kita sudah kasih. Minum darah Yesus. Bayangkan darahnya yang mengalir dari tubuhnya. Bayangkan sekujur tubuhnya hancur. Itulah itu ditampung. Bayangkan itu ditampung, itu yang kita minum itu. Jangan ingat, jangan lihat itu anggur. Lihat itu darah Yesus. Roti yang kita angkat. Lihat itu tubuhnya yang dikopek-kopek, dihancur-hancuri. Baru ditarik, dibagi-bagi untuk kita makan. Untuk menjadi kehidupan bagi kita. Kalau kita sedang kasih merenungkan itu. Saya yakin saudara tidak pernah melewatkan perjamuan kudus. Setiap ada diadakan perjamuan kudus, harus saudara kejar. Bukan roti ini yang dikejar. Bukan anggurnya yang dikejar. Tubuh Yesus, darah Yesus yang tertumpah itu saudara kasih. Setiap kita minum saudara kasih,
Bayangkan itu darah yang suci, darah yang kudus itu mengalir dalam seluruh peredaran darah kita. Menyatu dengan darah kita. Setiap tubuh yang kita makan, bayangkan itu tubuh yang kuat. Tubuh yang penuh kuasa melawan dosa. Menyatu dengan tubuh kita. Sehingga kita juga kuat melawan dosa. Sehingga kita kuat menaklukkan daging kita. Jadi bukan asal dimakan Bapak Ibu. Makalah dengan iman. Bahwasanya kekuatan yang diterima oleh Yesus, kekuatan itu juga kita terima. Seperti tubuh Yesus yang kuat, tubuh kita kuat. Kalau kita sakit, ingat Dia yang berbilur-bilur, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sehingga ketika kita sakit, apapun penyakit kita, imani tubuh dan darah Yesus menyembuhkan. Amin. Imani saudara. Yesus sudah rela miskin. Setiap kita makan tubuh dan darah Yesus, ingat Dia sudah rela miskin untuk menanggung kemiskinan kita. Berarti kita juga dibebaskan dari kemiskinan. Dibebaskan kita dari kutu utang piutang. Dibebaskan kita dari kesengsaraan karena dosa. Itulah korban Yesus. Sempurna pengorbanannya. Penebusannya sempurna. Melepaskan dari dosa, menyembuhkan dari penyakit, melepaskan dari kutuk dosa turunan, melepaskan kita dari penderitaan, melepaskan kita dari kegagalan, melepaskan kita dari kutuk kemiskinan, dari kutuk mengembara. Mengembara terus, tidak pernah mendapat hasil. Itu kutuk harus dipatahkan. Jangan terima seperti kerendahan hati. Wah, biar rendah hati aku biarlah. Miskin pun aku gak apa-apa, yang penting ke sorga. Betulnya itu. Memang lebih bagus miskin asal ke sorga. Benar. Tetapi sebenarnya rencana Tuhan bukan seperti itu. Rencana Tuhan sampai kita kepada kekekalan. Di bumi juga diberkati oleh Tuhan. Sorga itu kita alami sejak sekarang. Suasana sorga itu kita alami di bumi. Sampai kita masuk nanti ke sorga. Mulai dari sekarang kita alami. Jadi bukan hanya di sorga kita nanti senang. Di dunia kita bagaikan di neraka, tidak. Alami suasana sorga juga di dalam hidup rumah tangga kita. Di dalam hidup keluarga kita. Kebahagiaan, sukacita, kesehatan. Tapi susah memang bersatu. Gelap dengan terang susah bersatu. Satu duniawi, satu kedagingan. Memang susah bersatu. Tetapi yang sudah ada di dalam terang, itulah yang banyak mengalah. Biasanya orang yang sudah ada di dalam kebenaran, di dalam terang, itulah yang banyak menderita di rumah. Dan selalu dipersalahkan. Selalu dipersalahkan dan selalu dipersalahkan. Tapi gak apa-apa saudara. Jangan menyesal menjadi milik Tuhan yang pertama. Jangan menyesal menjadi anak sulung di tengah-tengah keluarga. Jangan menyesal engkau saudara duluan dipanggil di tengah-tengah keluarga. Memang harus ada yang mau korban untuk sebuah keselamatan. Untuk sebuah kebangunan rohani. Untuk semua keubahan hidup. Selalu ada yang korban. Kalau mau selamat keluarga kita, mau dulu kita korban. Kalau nggak mau jadi korban, jangan harap keselamatan. Seringkali kita menginginkan ada terjadi terobosan, ada terjadi kebangunan rohani, ada terjadi keselamatan di dalam keluarga kita. Tetapi kita nggak mau korban, tidak mau kita dipersalahkan, tidak mau kita bayar harga berdoa mati-matian. Tidak mau kita sangkal diri untuk bangun untuk berdoa. Tidak mau kita menahan lapar dan haus untuk berpuasa untuk berdoa. Ya, jadi sudah kasih sebuah keselamatan itu dibayar dengan korban. Jangan coba-coba melawan orang yang dirasuk oleh roh-roh arwah dengan kekuatanmu sendiri. Saudara akan babak belur. Saudara hancur karena enggak terlawan setan dengan kekuatan daging. Setan hanya dapat dilawan dengan roh Tuhan. Setan hanya dapat dilawan dengan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Jadi makanya ibu-ibu yang memiliki pasangan hidup,
yang memiliki suami yang masih dibelenggu oleh roh leluhur, yang masih dibelenggu oleh roh arwah, yang masih dibelenggu oleh roh kekafiran, yang masih dibelenggu oleh setan-setan, jangan lawan sepatah kata pun. Cukup hancurkan dia di dalam doa-doamu. Hancurkan roh yang membelenggunya di dalam doamu. Ambil waktu doa dan puasa. Ambil waktu doa semalam-malaman. Ambil waktu meningkir ke satu tempat. Meningkir ke satu tempat. Untuk sebuah lawatan. Kalau tidak nyaman lagi saudara berdoa di rumah. Ambil waktu meningkir ke satu tempat. Bukan untuk bercerai. Bukan untuk berpisah. Khusus waktu untuk mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Pergi ke satu tempat, terserah di mana. Kalau enggak ada di nyaman tempat keluarga, cari rumah doa. Di mana ada rumah doa ada. Di situ saudara mengurung diri 3 hari 3 malam. Puasa Ester saudara di situ. Tuhan akan membalikkan keadaan. Tidak ada hati yang terlalu keras di hadapan Tuhan. Hati batu pun hancur lulu di hadapan Tuhan. Tidak ada hati yang tidak bisa diubah. Sekeras apapun hatinya bisa diubah oleh Tuhan. Kalau ada seseorang yang mau korban. Kalau ada orang yang mau berkorban. Kalau suamimu begitu keras menurut ukuranmu, biarlah istri yang berkorban. Jangan katakan, capek kali aku berkorban untuk dia, udah jahat, ke neraka petah udah pelawai. Bahkan lah surat ke neraka, menesaldo boleh ampuni Tuhan. Jahat hatimu di hadapan Tuhan. Itu bukan hati yang baik. Bukan hati yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan, kita rela berkorban. Seperti Yesus yang mau berkorban untuk umatnya. Dan jangan katakan, kenapalah duluan aku diselamatkan. Aturannya suamiku duluan diselamatkan, baru aku tinggal enak ikut. Itu kan maumu, bukan maunya Tuhan. Jalanmu bukan jalanku kata Tuhan. Pikiranmu bukan pikiranku. Rancanganmu bukan rancanganku. Apa yang dirancang Tuhan bagi kita, ikuti saja saudara. Sakitkah? Begitu beratkah? Saya tahu sakit. Saya tahu berat. Tetapi Yesus sudah melaluinya. Yesus sudah melalui penderitaan itu. Siaplah menderita bagi dia. Siaplah teraniaya bagi dia. Siaplah terhina bagi dia. Siaplah terkucil bagi dia saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi dia. Kalau memang kita percaya penebusan darahnya. Harus kita siap terkucil. Harus kita siap tertolak. Harus kita siap tersingkir. Harus siap kita hina di mata dunia ini. Oleh karena mempertahankan firman-Nya. Dekat tebusan-tebusan darah Yesus. Hidup matiku di tangan Tuhan. Mati sekalipun aku jadi martir, aku udah siap. Dipenggal kepalaku sekalipun karena Yesus aku siap. Diinjak-injak sekalipun aku siap. Diusir dari kampung halaman pun aku siap. Tidak dapat warisan pun aku siap. Asal Tuhanku disenangkan. Asal Yesus Tuhanku yang menebusku dimuliakan. Harus itu prinsip anak-anak Tuhan. Tetapi kalau setengah-setengah. Song nedok ni aka godang orang tua kan golong ria-ria. Alang dona tiup, alang dona palua. Alang dona ikut Tuhan, alang dodang. Ini kita menjadi bulan-bulanan setan. Mau beribadah, tapi mau ke dunia. Mau kerajaan sorga, mau juga kerajaan dunia. Mau kerajaan sorga, tapi mau juga kehormatan dunia. Kalau ini yang kita kejar saudara kekasih, kita akan menjadi bulan-bulanan setan. Tuhan mencari orang yang mau komitmen. Yang tidak mau kompromi sedikit pun. Yang tidak mau kompromi kepada dosa. Seringkali diterjemahkan sehari-hari dosa itu adalah yang ketahuan ke umum. Kalau selagi belum ketahuan, dia tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa dia, karena gak ada yang tahu. Hanya dia sendiri yang tahu dengan Tuhan.
tidak merasa berdosa. Tahukah Bapak Ibu, dosa yang tersembunyi jauh lebih berbahaya daripada dosa yang nampak. Kenapa? Kalau dosa yang nampak, kan udah ketahuan sama orang. Dia nanti sudah berhati-hati. Karena udah rasa malu, dia sudah mulai berjaga-jaga. Dan dia mulai bergumul untuk lepas dari situ. Tetapi dosa yang tersembunyi, karena enggak ada seorang pun yang tahu. Siapapun enggak tahu, dia melakukan dosa itu. Aman, sudah yang kekasih. Ya, dia tidak merasa berdosa. Mencuri kalau enggak ketahuan, tidak merasa berdosa. Menipu orang, mendustai orang, karena belum ketahuan kepada umum, tidak merasa berdosa. Melakukan hal-hal yang tidak senonoh karena belum ketahuan kepada umum, tidak merasa berdosa. Ini yang sangat berbahaya sebagai orang anak Tuhan. Ketahuan sama orang atau tidak ketahuan, kalau Roh Kudus sudah menegurmu berdosa, bertobatlah. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau berubah. Tolong aku Tuhan, ubahkan aku. Jangan sampai ada istri-istri merasa aman selingkuh dengan laki-laki lain karena enggak ketahuan dengan suami. Udah banyak itu saya tahu. Jangan sampai bapak-bapak merasa aman karena belum diketahui oleh istri, dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jangan anak-anak muda merasa aman karena tidak ketahuan kepada siapapun, pikiranmu yang sering najis dan kotor. Itu adalah dosa yang sangat berbahaya, yang membawa saudara kepada kebinasaan. Jadi katakan kepada Tuhan, Tuhan bongkar hatiku. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, mau berubah, Tuhan bongkar hatiku supaya aku berubah. Bongkar seluruh hidupku supaya aku berubah Tuhan, supaya aku berubah. Jangan sampai merasa tidak bergumul akan dosa-dosa yang tersembunyi. Melayani, menyembah Tuhan, beribadah dengan setia. Tetapi melakukan hal-hal dosa yang memalukan tersembunyi. Ini sudah akhir zaman. Yesus mau datang. Tuhan hanya menjemput gerejanya yang benar-benar siap, yang benar-benar kudus. Ingat, keselamatan itu anugerah cuma-cuma. Pemberian tanpa ada sedikit pun hasil keringat kita. Tanpa sedikit pun hasil perbuatan baik kita. Kalau selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mati kita langsung ke sorga. Iya, tetapi beda dengan pengangkatan. Pengangkatan hanya orang yang berkomitmen tinggi. Hidup di dalam kebenaran. Orang yang terangkat hanya orang yang berkomitmen tinggi mengasihi Tuhan di atas segalanya. Orang yang bisa diangkat oleh Tuhan hanya orang yang mau berkorban untuk mengasihi Tuhan. Itulah orang yang terangkat. Apa yang harus dikorbankan? Semuanya. Kalau kita masih menjaga gengsi, harga diri, penghormatan dari dunia, tahu kita kebenaran, tetapi takut ditolak. Tahu kita kebenaran, takut dikucilkan. Tahu kita kebenaran, takut kita tidak dihargai. Tahu kita kebenaran, tapi takut kita dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Ini tidak layak dalam pengangkatan. Itu masuk di dalam aniaya antikris. Menebus keselamatan dengan bayar harga nanti. Dengan kepala dipotong, kaki dipotong. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau kita tahu saudara yang kekasih, arti daripada pengorbanan Yesus. Kalau kita tahu arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus saudara yang kasih.
kita tidak tanggung-tanggung menyerahkan apa saja buat Tuhan. Sehina apapun kita di dunia ini, kita nggak pedulikan itu. Demi kita sanggup melakukan firman-Nya. Ini orang yang mengerti pengorbanan Yesus, saudara. Kalau kita mengerti pengorbanan Yesus, sudah kasih, kita pasti rela mengorbankan waktu tidur kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengorbankan waktu tidur kita untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Mengorbankan hobi kita yang aturannya kita bisa nonton sinetron, film Korea, ya. Saya sudah lebih 10 tahun itu nggak pernah nonton yang namanya ini dan itu, film ini, film itu, ya. Udah puluhan tahun, ya. Nggak ada waktu untuk itu. Apalagi sekarang ini, saudara, begitu banyak yang mau dilihat. Begitu banyak di YouTube itu yang bisa disaksikan yang membangun kerohanian. Kenapa harus nonton sinetron? Kenapa harus habis waktu main game? Banyak. Kurang waktu baca firman kah? Dengar khotbah kah? Dengar puji-pujian kah? Dengar pujian penyembahan kah? Kalau enggak ada kerjaan kita, daripada habis yang lain, saudara. Ya. Saudara kekasih dalam nama Yesus, kalau kita mengerti arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus, kita harus siap ditinggalkan sendirian sekalipun oleh seluruh rekan-rekan kita, oleh seluruh sahabat-sahabat kita, demi kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan harus mengejar kesucian hidup. Itu enggak terjadi semata, tidak, dikejar. Itu perlu dikejar. Tidak otomatis kita kudus, tidak. Harus kita kejar. Kita kejar kekudusan itu. Kita kejar kesucian itu. Mustahilkah? Tidak mustahil. Kata Tuhan, hendaklah kau kudus karena Bapamu kudus. Hendaklah kau suci karena Bapamu suci. Hendaklah kau sempurna karena Bapamu sempurna. Bisakah kita sempurna? Memang sulit. Tetapi kita harus mengejar, berusaha membarui hidup. Koreksi hati kita setiap hari. Di mana yang tidak benar, benarkan. Pola pikir kita kah? Cara bicara kita kah? Sikap hati kita kah? Cara bangun kita kah? Robah, saudara kasih. Harus kita bisa berubah, saudara. Orang yang tidak bisa menyangkal diri tidak layak jadi murid Tuhan. Amin. Siapa di sini yang merasa murid Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, wajib sangkal diri tiap-tiap hari. Sangkal diri dari keinginan nafsu jahat. Sangkal diri dari malas bangun di pagi hari. Sangkal diri, sudah kekasih, dari semua keinginan-keinginan daging kita. Menahan ngantuk, saudara kasih, itu juga sangkal diri. Yang tadinya kita ngantuk tapi harus kita sangkal. Kita paksakan diri kita untuk berdoa. Itu juga sangkal diri. Aturan ngantuk-ngantuk kita sudah kasih mau tidur. Kita paksakan diri kita untuk beribadah mendengar firman. Itu juga sangkal diri. Kita harus siap sangkal diri. Karena kita mengasihi Tuhan. Sebentar kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Silakan Pak. Satu Yohanes 3 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dikatakan oleh Tuhan, saudara, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya kepada kita,
supaya Tuhan Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penguasa hidup kita, kita harus bergumul supaya dosa itu keluar. Bahkan Yesus sendiri akan menendang dosa itu keluar. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita harus keluar dari dosa itu. Termasuk yang sudah kita baca tadi. Itu dosa besar. 1 Petrus 1 ayat 18. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Jangan itu anggap sepele. Ya, itu juga dosa di hadapan Tuhan. Ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara kekasih, ayat ini sepertinya keras sekali. Bagaimana mungkin orang tidak bisa berbuat dosa? Semua manusia yang ada di bumi ini masih bisa berbuat dosa. Artinya apa? Kita yang sudah lahir dari sorga, benih ilahi sudah ada di dalam kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita harus berontak keluar dari dosa itu. Jatuh bisa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Beda jatuh dalam dosa, beda hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu, memang itu gaya hidupnya. Hidup dia terus seperti itu. Memang gaya hidupnya itu terus seperti itu. Tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Terus dilakukannya, terus dilakukannya, terus dilakukannya. Gaya hidupnya, itulah yang hidup dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa, istilah yang terpleset, aduh. Jatuh melakukan dosa. Segera dia sadar minta ampun. Tuhan ampun aku udah jatuh aku dalam dosa. Itu jatuh dalam dosa. Jadi kalau udah dihidupi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bukan jatuh dalam dosa itu namanya. Sudah hidup di dalam dosa. Itu berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Kalau benar-benar sudah lahir dari Tuhan, lahir dari sorga, benih ilahi sudah ada pada kita. Setiap kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus sudah menegur kita. Roh Kudus sudah menuntun kita, sudah mengajari kita bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa. Jadi kalau sampai ada berbulan-bulan, bertahun-tahun sudah kasih melakukan dosa itu aja sudah kasih, ya meraunglah di kaki Tuhan. Menangislah di kaki Tuhan. Jangan sampai kita digolongkan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita digolongkan orang-orang sudah kasih yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa yang menggolongkan? Bukan gereja. Siapa yang menggolongkan? Bukan Pak Gembala. Siapa yang menggolongkan? Tuhan Yesus sendiri menurut firman-Nya. Yesus berkata, kalau aku datang bukan aku lagi menjadi hakimmu, tapi firman-Ku menjadi hakimmu. Firman yang menjadi hakim buat kita. Sudah ada dikatakan oleh firman. Itulah yang menjadi hakim buat kita. Naik ke atas Pak ayat 3, 1 Yohanes 3:3. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, jadi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita katakan Tuhanlah harapanku. Tuhanlah sumber berkatku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah pelindungku. Tuhanlah rajaku. Seperti penyembahan kita sering kita ucapkan seperti itu. Kalau benar seperti itu sudah kasih, kita harus mengejar kesucian Tuhan seperti Dia adalah suci. Kita harus mengejar kekudusannya Tuhan seperti Dia adalah kudus. Kita kejar. Kalau kita masih sering-sering dusta, berubah. Kalau masih kita sering-sering sudah kasih mengambil yang tidak milik kita, berubah. Kalau kita masih sudah kasih suka pikiran-pikiran sia-sia, berubah. Kalau kita masih melakukan sudah kasih kegelapan kekafiran, berubah saudara. Mari kita berubah. Kita minta pertolongan dari Tuhan untuk memberikan kita kekuatan sudah kasih. Supaya kita diubahkan seperti yang Tuhan mau. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Ketika Tuhan sudah berkorban melakukan segalanya bagi kita.
Apakah balasan yang kita lakukan kepada Tuhan, saudara? Apakah balasan yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Keinginan Tuhan supaya kita persembahkan hidup kita, hidup yang layak di hadapannya. Supaya kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Seringkali sudah yang kekasih, kalau kita memberontak kepada firman, seringkali daging kita yang terlalu kuat menekan kita, saudara. Tetapi mari di hari Paskah ini, di hari Jumat Agung pengorbanan Yesus ini, sudah yang kasih, biarlah sudah yang kekasih, hati kita tertuju kepada Tuhan, supaya kita beroleh keselamatan ketika Dia datang kali yang kedua. Memang sudah yang kasih, kalau kita langsung mati sekarang, percaya, memang kita ke sorga, walaupun kita enggak sempurna. Tetapi kalau Yesus datang kali yang kedua, Dia hanya menjemput gereja yang mau disempurnakan, yang mau didewasakan, yang benar-benar mau disucikan dengan sepenuh hidupnya, saudara. Mari sudah yang kekasih, Bapa kita, Bapa yang sangat baik. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat, hal yang jelek, hal yang buruk kepada kita. Rancangannya selalu yang terbaik. Kenapa Dia melakukan semuanya? Bukan demi kebaikan dirinya, tetapi untuk kebaikan kita. Kebaikanmu dan untuk kebaikanku. Bahagia kita, bahagiamu, saudara. Supaya kita bahagia di dunia ini sampai ke sorga. Jangan saudara pikirkan, jangan saudara salah mengerti firman Tuhan, bahwa tujuan hidup kita hanya selamat ke sorga. Tetapi di dunia ini benar-benar kita menderita. Di dunia ini benar-benar hancur-hancuran. Di dunia ini benar-benar babak belur. Di dunia ini benar-benar sakit-sakitan. Miskin semiskin-miskinnya. Sebenarnya tujuan Tuhan bukan seperti itu. Tujuan Tuhan sudah kasih, kalau kita mau menyucikan diri kita, mau melekat kepada Tuhan, yang terbaik dari Bapa, berhak kita menikmatinya. Seperti kita orang tua, anak kita berhak menikmati apa yang menjadi milik kita. Walaupun kadang-kadang anak kita melawan. Walaupun kadang-kadang anak kita enggak taat. Pernahkah orang tua tidak memberi anaknya makan kalau ada uangnya? Gak mungkin. Kalau pergi misalnya keluar, anaknya minta makan yang enak. Kadang-kadang orang tua dipersilakan anaknya makan. Kalau enggak cukup uangnya, datang si mamanya berkata, aku enggak lapar, aku enggak selera makan, kalianlah makan. Tetapi di hati kecilnya bukan enggak selera, karena uang tidak cukup untuk membayar, biarlah anak-anaknya yang makan. Itulah orang tua, saudara. Demikian juga Tuhan. Mana mungkin Tuhan kaya? Tuhan punya segalanya. Tuhan punya kuasa. Tuhan punya otoritas. Mana mungkin dibiarkannya kita menderita? Mana mungkin tidak dikasihi kita di dunia ini? Tuhan menyiapkan semuanya bagi kita. Tetapi kenapa sering kita tidak alami, saudara? Karena kita nggak percaya. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita sudah kasih, tidak mau bergumul dengan Tuhan untuk mengimani janji Tuhan. Sebentar kita baca firman Tuhan. Yeremia 2 ayat yang ke-7. Yeremia 2 yang ke-7, silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Nah, bukan Tuhan sebenarnya tidak mau memberkati umatnya. Tetapi ketika Tuhan mau hendak memberkati umatnya, ketika Tuhan mau memulihkan umatnya, ketika Tuhan mau memberkati gerejanya, milik kepunyaannya itu membangkang kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan, menajiskan rumah Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, saudara, tidak taat kepada apa yang disuruh Tuhan. Makanya ada lagu itu, saudara kasih, tolong dulu ditampilkan lagu itu, seperti Bapa sayang anaknya. Seringkali kan yang kita nyanyikan, yang kita suka itu refnya, ya kan? Tolong ditampilkan dulu. Ada lagunya seperti Bapa sayang anaknya. Yang sering
Mungkin yang menjadi kesukaan kita itu dan yang kita tahu itu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Tetapi coba dulu dari atas. Kan seringkali kita seperti ini saudara. Mana yang enak bagi kita aja yang kita imani. Tetapi mana perintahnya kita nggak mau lakukan. Hanya hak kita yang mau kita tuntut. Dikasihi kita, disayangi kita, dicukupkan kebutuhan kita, dilindungi kita, diperdulikan kita, disayangi kita, dihibur kita ketika susah. Itu yang kita imani. Tetapi coba baca dari awal. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Lanjut. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Sudahkah kita melakukannya? Masihkah kita mau dipisahkan oleh yang lain dari Tuhan? Atau hanya mengimani? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau menuntun langkahku. Hanya itukah? Tetapi apakah kita mau dipisahkan dari dunia demi menyatu dengan Dia? Apakah kita mau dikucilkan dari dunia demi menyatu untuk Dia? Tolong dulu jangan diapa dulu. Inilah sukanya kan hanya rapnya yang suka kan. Jangan dulu dinaikkan ke rapnya yang dari atas tadi saya bilang. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Kalau orang yang mencintai Tuhan, supaya janji rapnya itu digenapi dalam hidup kita, tak ada satu apapun kuasa, kemegahan, kehormatan di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu baru rapnya digenapi. Lanjut. Bapa ajarku selalu hormatimu. Ini minta hati dulu. Hati yang menghormati Dia. Ajar aku turut perintahmu. Jangan hanya rapnya imani. Seperti Bapa sayang anaknya. Itu aja yang kita imani. Sudah kita hormati Dia. Sudah kita taati perintahnya. Sudah rela kita terpisah dari dunia demi mengasihi Dia. Sudah rela kita dikucilkan demi untuk mengasihi Dia. Sudah rela kita terhina demi untuk Dia. Jangan hanya imani Bapa sayang kepada anaknya, tetapi miliki hati yang menghormatinya. Miliki hati yang mencintainya. Miliki hati yang taat kepada perintahnya. Maka itu otomatis seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Bapa mengasihi kita. Pasti. Itu pasti. Tapi miliki dulu hati yang menghormatinya. Miliki dulu hati yang mau sujud menyembahnya. Berikan hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Ini dulu yang miliki saudara. Rapnya itu nanti otomatis itu terjadi. Sering kita sudah kasih yang enaknya aja. Makanya yang lagu itu hanya enaknya aja. Mana yang membentuk karakter kita gak suka lagu itu. Mana yang mengubah karakter kita gak suka kita lagu itu. Mana firman yang mengorek hidup kita gak suka kita firman itu. Hanya yang enaknya aja. Bagaimana supaya hidup kita ini diberkati. Bagaimana kita supaya kaya, bagaimana kita supaya sembuh, bagaimana supaya mujizat terjadi, bagaimana supaya suami baik, bagaimana supaya istri baik. Tetapi sudah kasih hati yang menghormati Dia mana? Hati yang mau taat kepadanya mana? Hati yang mau mengabdi kepadanya mana? Hati yang mau sangkal diri mana? Hidup yang mau mengabdi kepada Tuhan mana? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah di hari Paskah ini menjadi perenungan yang dalam buat kita saudara. Minta kepada Tuhan. Kalau saya menyanyikan lagu ini, yang dari atas itu yang saya nyanyikan berulang-ulang. Saya nyanyikan berulang-ulang. Rapnya itu sekali saya nyanyikan, 4 kali saya nyanyikan dari atas. Rapnya saya nyanyikan sekali, saya nyanyikan 4 kali dari atas. Karena kata-katanya itu untuk mengubah hidup saya. Membuat hatiku taat kepadanya. Supaya hatiku menjadi penyembahnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita rindu diubah seperti mau Tuhan. Ayat 19 Pak. Yeremia 2 ayat 19. Ayat 19.
kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sesudah pengorbanan Yesus yang begitu besar, sesudah hidup kita dipulihkan, sesudah hidup kita diberkati, betapa gampang kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang sudah yang kekasih minta doa sembuh. Sesudah sembuh kembali ke dosa. Sesudah sembuh kembali kepada kegelapan. Saudara kekasih, dalam nama itu Pak Gembala hampir tiap hari itu ada mendoakan orang lewat telepon. Itulah canggihnya zaman sekarang. Udah bisa video call ya kan? Sembuh pula itu. Ya, sembuh. Banyak bersaksi saudara. Ya. Hari Jumat kemarin masih 2:30. 2:30 atau jam 2. Ditelepon oleh orang yang tidak saya kenal, tidak ada nama ini. Aduh, udah pedih kali mata saya. Saya angkat enggak? Entah siapa ini, nelpon jam segini. Dalam hati saya kayak gitu. Tapi ditelepon berulang-ulang. Lalu dalam hati saya gini, harus kuangkatlah. Siapa tahu jemaat ini yang pakai nomor baru. Mana tahu ada keadaan darurat yang perlu. Jangan sampai saya nanti menyesal. Lalu saya angkat. Benar sudah yang kasih jiwa baru. Katanya dari Parmonangan. Tolong dulu Pak Pendeta mendoakan ini anakku begini gini. Saya bilang, Pak besok pagi lah ya didoakan. Pak Gembala udah tidur. Saya lihat Pak Gembala lagi ngorok. Kasihan saudara ya. Udah saya dengar siang-siangnya juga udah banyak mendoakan orang gitu. Kasihan. Saya banguni lagi nanti dia. Besok pagi lah saya bilang. Besok pagi jam 6 bisa ditelepon atau selanjutnya. Lalu ditelepon lah besoknya ya. Jadi sembuh pula. Tidak bisa lagi katanya gak pernah bisa minum, gak pernah bisa makan. Didoakan Pak Gembala lewat telepon. Dia bisa minum ya. Tadinya dilarang setan itu dia minum seperti yang dulu-dulu di sini. Jadi sering seperti itu saudara ya. Didoakan lewat telepon, sembuh. Tetapi kalau kita tanya sudah kasih, bagaimana hidupnya? Banyak dan banyak. Kalau dihitung-hitung yang kita doakan sudah ratusan orang yang sembuh mengalami mujizat. Tapi pertanyaannya, di manakah mereka? Benarkah mereka memuliakan Tuhan atau tidak? Benarkah mereka ikut Tuhan atau tidak? Banyak yang sudah orang gila, orang yang stres, sembuh. Tetapi sesudah sembuh kembali ke dunia. Kembali kepada dosa. Tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, kejahatanmu akan menghajar engkau. Kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mungkin kita enggak separah mereka. Mungkin kita masih beribadah dengan tekun. Tetapi sudah jauh menyimpang dari kebenaran. Sudah tidak ada lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi di dalam terang. Sudah tidak ada lagi dalam kebenaran. Tubuh masih rajin ke gereja. Tetapi sudah banyak keluar dari kebenaran. Sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Apalagi tidak ada orang di situ ya kan. Teman segereja, udahlah. Enggak ada orang di sini. Enggak ada yang kenal saya di sini. Saudara, ini sudah kasih bukan takut akan Tuhan, takut sama manusia. Sekarang gak perlu takut kepada manusia, takut kepada Tuhan. Dimanapun kita berada ada Tuhan. Saudara pergi ke perseburan di situ ada Tuhan. Saudara pergi ke Borbor di situ ada Tuhan. Saudara pergi ke Jakarta di situ ada Tuhan. Saudara pergi ke luar negeri di situ ada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, jaga hidupmu supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya takut kepada pasangan kecil. Apalah yang bisa diperbuat pasangan? Paling dia marah sebentar ya kan? Tapi kalau Tuhan sudah marah, hati-hati. Jangan sampai Tuhan murka. Jangan kita hanya pegang satu ayat firman Tuhan. Na burjudo Tuhani. Sudah ma boto si bolis pe boto burju Tuhan. Dan kalau kita ma boto burjudo Tuhani. Tapi ingat, Tuhan itu juga pencemburu. Tuhan
Tuhan itu juga pembalas. Tuhan juga mau murka. Jangan hanya ingat Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan juga bisa murka. Tuhan juga bisa marah. Makanya dikatakan Tuhan, kejahatanmu akan menghajar engkau. Kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Seringkali kita tersiksa, ditekan oleh setan dari berbagai pihak. Lalu kita salahkan Tuhan. Lalu kita salahkan gereja, kita salahkan pendeta, kita salahkan pasangan kita. Kita lupa kita yang sudah murtad, jauh meninggalkan Tuhan. Makanya kita kadang-kadang dapat hajaran. Ketika kita dihajar, bukannya merendahkan diri. Ketika kita dihajar, bukannya mau merebahkan diri di kaki Tuhan. Malah kita tambah keras hati. Malah kita tambah membangkang. Malah kita tambah cari-cari alasan, saudara kekasih. Kata Tuhan, saudara kasih, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan itu enggak rugi. Dekat kepada Tuhan itu bahagia. Dekat kepada Tuhan itu sering kasih sukacita. Dekat kepada Tuhan itu sering kasih ada berkat yang berlimpah. Dekat kepada Tuhan itu sering kasih sukacita penuh. Dekat kepada Tuhan. Jadi jangan sikit-sikit sudah kasih gaya bahasa anak Tuhan. Gak tahu lagi aku entah gimana ini. Tidak mendatangkan mujizat. Mengeluh, menggerutu. Tidak mendatangkan apa-apa. Tetapi kembali ke Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Ada dosa yang ditegur, berubah. Ada dosa yang diingatkan, tinggalkan. Itu baru Tuhan bekerja. Membaharui kehidupan kita. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kita yang sering meninggalkan Tuhan. Sebentar kita baca Yesaya 49, sabar. Ini hari Paskah, hari pengorbanan Yesus. Korbankan sudah kasih jam makan siang saudara. Saya tahu saudara ada yang disiplin setiap jam 12 makan siang. Korbankan makan siang saudara. Kalau saya udah terbiasa makan jam berapapun udah siap. Makan jam 5 makan siang, makan jam 1 makan malam, ya itu sering. Itu nggak bisa saudara kasih seperti teratur seperti saudara ya. Tetapi saudara kasih sampai sekarang masih dipelihara Tuhan sehat saudara ya. Jadi yakinlah kalau gara-gara mendengarkan firman Tuhan banyak berdalih orang saudara kasih saya malas ibadah di Tiberias itu. Khotbah panjang, doa panjang. Jadi saudara kasih yang dicari maunya apa? Datang, nyanyi 2. Khotbah 15 menit. Tuhan Yesus memberkatimu, haleluya, haleluya, mari kita pulang, amin, udah pulang. Setiap hari Minggu seperti itu, tiba hari Minggu seperti itu, makanya hidup jemaat itu tidak diubah. Makanya hidup jemaat itu tidak diubah seperti maunya firman. Kenapa? Tradisi orang Kristen, bosan mendengar firman. Bosan penyembahan. Itu bukan hanya 1, 2, 3. Banyak yang sudah saya dengar tidak mau ibadah di tempat ini. Terlalu lama penyembahan. Dan lapar perutku. Suatu sifat di taido haroa. Bahasa marjami teman terus ngakrot cong butuhku. So isi betahu ibadah au. Nah ini yang belum bisa diubah oleh firman saudara. Sebenarnya kita kejar apa? Bukan mau mengejar Tuhan kita. Bukan mau mengejar firman kita saudara. Saudara kasih dalam nama Yesus. Yesaya 49:14, sebentar kita baca. Yesaya 49:14. Demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah inilah kata gereja. Sion itu gereja Tuhan. Tuhan telah meninggalkan aku. Dia lupa, dia yang meninggalkan Tuhan. Ayat 15. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya,
aku tidak akan melupakan engkau. Nah, dikatakan oleh Tuhan saudara, gereja Tuhan berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tetapi Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Adakah seorang ibu yang dapat melupakan anak yang dia lahirkan? Adakah? Ada? Ada. Kenapa tidak ada? Ada. Tapi perempuan dursila. Ada memang. Banyak. Perempuan dursila yang meninggalkan anak yang dilahirkannya. Dilahirkan. Enggak diurus. Lari dia. Main-main apa? Main-main gelap-gelap. Ya. Sampai 5 anaknya dilahirkan enggak tahu dari mana-mana. 5 anaknya, 5 marganya. Saudara kekasih dalam nama Yesus, itu memang ada perempuan dursila. Dilahirkan, kalau dirawat, kalau ditanggung jawabi, masih lumayan. Tetapi ini tidak ditanggung jawabi, diterlantarkan. Mangang semangat dan peduli mana. Sekolah sekolah dan peduli. Nah pentingnya mana happy. Nah pentingnya mana bergaya tuh son. Itu ada perempuan dursila seperti itu. Tetapi kata firman Tuhan, sekalipun ada, sekalipun dia melupakannya, tetapi aku tidak melupakan engkau. Walaupun ada perempuan dursila seperti itu, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan tebusan darahnya. Tidak pernah melupakan. Lalu kalau Tuhan tidak melupakan, di manakah Tuhan ketika kita punya masalah? Di manakah Tuhan ketika kita sakit? Di manakah Tuhan ketika suami kita memukul kita? Di manakah Tuhan ketika orang berkhianat kepada kita? Tuhan tetap ada di sana. Hanya Tuhan mengizinkannya untuk membentuk hatimu, untuk memproses dirimu, untuk memurnikan kasihmu kepada Tuhan. Tetap Tuhan ada di sana. Dia tetap ada menjagai kita. Tetapi diberikan Tuhan pelajaran bagi kita supaya kita terus berpegang kepada firman-Nya, supaya kita jangan gampang kecut dan tawar hati. Ayat 16. Ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Katakan amin buat firman Tuhan. Tuhan melukiskan saudara dan saya di telapak tangannya. Saudara ada di telapak tangan Tuhan. Kalau saudara ada di telapak tangan Tuhan, adakah saudara yang saudara khawatirkan di dunia ini? Roh kegelapan apa yang saudara khawatirkan? Roh beguatuk mana yang saudara khawatirkan? Yang saudara takutkan? Tidak ada setan apapun yang harus kita takutkan. Siapapun dia, siapapun setan yang memakai keluarga dekat kita atau siapa kita, yang mencoba mau membinasakan kita, ingat, kita dilukiskan di dalam telapak tangannya. Perlindungan Tuhan ada selalu. Tetapi relakan dulu dirimu terpisah dari dunia untuk Dia. Relakan dirimu siap dikucilkan untuk Dia. Maka saudara yang kekasih, kita terlukis di tangan Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di ruang matanya. Kemana saudara melangkah, malaikatnya selalu diutus menjagaimu. Kemana saudara pergi, malaikatnya selalu diutus untuk menjagaimu. Saudara kekasih dalam nama Yesus, berulang-ulang kami diintai oleh maut, tetapi kami terlepas dari maut. Karena Tuhan menempatkan malaikat-malaikatnya saudara kasih menjagai orang-orang pilihannya. Saudara tahu itu berapa tahun yang lalu kami kecelakaan. Semua mobil yang kami pakai hancur lebur semua di depan. Tidak ada satu pun yang tidak hancur. Kacanya itu semua tertumpah di kepala saya. Saya hanya sebutkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Hanya itu saya sebutkan. Saya ingat mobil itu berguling 3 kali. 3 kali berbalik-balik mobil itu. Saya hanya sebut darah Yesus, darah Yesus. Terkunci kami di dalam, tidak bisa lagi keluar. Lalu Pak Gembala dorong
pintu itu. Melompat kami dari kaca yang sudah pecah itu. Didorong gak bisa terbuka. Kami lompat dari lubang kaca yang sudah pecah itu. Saya keluar. Kami berdua sama Pak Gembala. Satu goresan pun tidak ada. Satu goresan pun tidak ada. Setetes darah pun tidak ada keluar. Saya periksa semua. Apalah salah mata saya ini atau enggak ya? Saya periksa semua, kok enggak ada. Enggak ada. Saya ambil, ada lengket kaca. Tapi saya lihat, saya ambil kaca. Oh enggak ada. Saya ambil semua, enggak ada. Malaikatnya ditempatkannya kepada umatnya yang selalu mengandalkan dia. Sekali kami pergi mau ke Nias. Jadi menuju Sibolga itu kan ada, kalau saudara bayangkan Sibolga jurang yang dalam. Ini yang kedua kali. Itu pertama sekali. Jurang yang dalam, tembok di sebelah kanan, jurang ke kiri. Ya. Jadi saya tidak tahu entah bagaimana Pak Gembala ini tiba-tiba dibanting setir, udah selangkah lagi, hanya sejengkal kayak gini, asli sejengkal. Jurang yang sangat dalam itu, saudara. Jurang yang sangat dalam. Dibanting setir ke kanan, lalu ditabrak tembok itu. Kalau berbalik kami, pasti ke jurang itu. Saudara bisa bayangkan jalan ke Sibolga itu. Untung tidak ada mobil dari depan. Lagi-lagi saya sebutkan, darah Yesus. Makanya ada yang aneh, pernah kasih, ada seorang jemaat bersama kami. Sering dulu ke Lintong, dia bawa mobil. Jadi kalau sikit-sikit saya bilang darah Yesus. Lalu disindirlah dengan mengatai orang gitu. Ada loh Bu, kayak gini. Padahal saya tahu saya yang dibilangnya. Itu Ibu Sianu, saya orang UL kita di sini juga. Kok suka aku lihatnya itu? Kenapa? Saya bilang, sikit-sikit darah Yesus. Sikit-sikit darah Yesus. Asal apa goyang mobil sedikit, darah Yesus. Asal apa sedikit mau, darah Yesus. Saya bilang, di dalam darah Yesus itu ada kuasa. Daripada saudara terkejut, entah apa-apa yang saudara ucapkan. Ini orang yang tidak bertobat ini. Ya, saya dengar banyak orang tua gitu, kalau terkejut entah apalah. Memalukan perkataannya. Ya, ini bukan kayak gini anak Tuhan. Kalau ada sesuatu sebutkan darah Yesus. Di dalam darah Yesus itu ada kuasa. Ketiga kali. Kami udah berulang-ulang sudah kasih. Ya, ini pelayanan selalu mau ke Lintong ini saudara. Ya, jadi dulu kita ibadah sore di Litong Nihuta. Ya, saya lupa entah mau ke Dolok Sanggul itu ada waktu itu atau di Litong Nihuta. Ya, ini pas di si pintu-pintu ini. Saya tidak tahu setan apa yang merasuk sopir yang di depan itu. Dia datang dari depan, diputar langsung ke depan kami langsung. Ini kan jalannya, kok lari dia mutar ke sini. Langsung di depan kami, sudah dempet ke mobil kami, udah dempet kepalanya itu. Saya tidak tahu apa yang menahannya, kenapa kami enggak tabrakan. Kalau enggak laga kambing, mati kami pasti. Selalu saya tuh, darah Yesus yang berkuasa. Saya udah lihat dari sana dia. Waktu masih kencang dia saya udah lihat. Belum sampai kepada kami. Wah, apa maksud mobil ini saya pikir. Karena saya di depan Pak Gembala yang bawa. Maksud mobil ini apa? Udah datang dia, nggak bisa kami elakkan lagi. Mau bagaimanapun mengelak nggak bisa. Dia begitu kencang. Setan kurasa merasuk dia untuk membunuh kami. Saya bilang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, stop, darah Yesus. Lalu jangan Pak, berhenti dia pas di depan kami. Sudah dicium mobil kita. Jadi ada kuasa di dalam nama Yesus. Malaikatnya ditempatkan untuk menjagai orang-orang yang selalu terjaga. Tapi kalau enggak terjaga, bagaimana engkau dijaga? Saudara sendiri enggak terjaga. Tidur rohani terus. Enggak pernah ingat bangun. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur rohani, terjaga selalu. Musuh tidak berhak, musuh tidak berkuasa untuk menjamah mereka yang selalu berjaga-jaga. Tudung darah Yesus yang luar biasa ada menudungimu. Gak sembarangan setan menjamah yang ditudungi darah Yesus. Makanya rajin berkata, berangkat dari rumah apalagi yang sering bawa kendaraan, katakan darah Yesus menutup bungkus kami. Rumah kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Rajin ucapkan itu.
Di dalam darah Yesus ada kuasa. Di dalam perkataanmu ada kuasa. Luar biasa kuasa Tuhan, saudara. Ya, luar biasa kuasa Tuhan. Kalau saya saksikan tentang perjalanan kami, saudara, di jalan ini, waduh, seringkali kami diincar oleh maut, saudara. Dulu pernah juga di Selangit. Mobil Puso yang panjang itu, yang panjang sekali itu, tak berapa sambung-sambung dia, disambung-sambung gitu. Tak bawa apa dia. Saya tidak tahu entah kenapa enggak diperhatikan Pak Gembala. Padahal diparkir dari situ. Udah mau ditabrak, udah mau kena. Ditabrak mobil yang apa. Lagi-lagi seperti itu, saudara. Hanya saya berteriak, darah Yesus. Di dalam darah Yesus ada kuasa. Kalau saudara takutkan apa-apa, seperti ada saudara curigai. Kayak ada sihir-sihir mantra-mantra menerangmu. Katakan, darah Yesus menutup bungkus rumahku. Darah Yesus menyucikan rumahku. Darah yang kudus ada di sini. Darah Yesus ada di rumahku. Ada roh-roh jahat yang bekerja. Katakanlah seperti entah suamimu lah dirasuk setan. Katakan, darah Yesus menutup bungkusku. Darah Yesus menutup bungkus rumah ini. Setan tidak boleh bekerja. Ucapkan selalu darah Yesus. Di dalam darah Yesus ada kuasa yang besar. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dimanapun kita berada, tembok-tembok kita ada di matanya Tuhan. Ayat yang terakhir, benar-benar ini ayat yang terakhir. Jangan saudara bilang nanti, kalau nanti terakhir seneki. Yesaya 51 ayat 12 sampai dengan 13 demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. 13, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Satu. Jangan takut kepada manusia. Kalau dia masih manusia, jangan takut apapun ancamannya. Tanpa saudara diancam, tanpa punya pendirian kepada firman. Tanpa saudara diancam, tanpa punya pendirian. Kokohkan terus pendirianmu di dalam Tuhan. Semakin ada ancaman, semakin kokoh berdiri di atas firman. Semakin diancam, semakin kokoh berdiri di atas firman. Semakin diancam, semakin kokohkan pendirianmu di dalam firman. Ini baru Tuhan angkat jempol kepada kita, saudara. Kepanasan amarah manusia, kenapa harus takut, saudara? Hanya gertak sambalnya itu, saudara. Gak usah takut. Digertak-gertak kita, saudara kasih. Diancam-ancam kita, jangan takut. Punya pendirian kepada firman Tuhan. Tuhanlah sumber segala berkat bagi kita. Tuhanlah sumber segala kekuatan kita. Tuhan adalah perlindungan yang aman bagi kita untuk selama-lamanya. Sebenarnya masih banyak ayat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya tahu saudara sudah lapar. Ya, sampai segitu kemampuan kita menerima firman. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita meraung di kaki Tuhan. Memohon belas kasihan pengampunan supaya kita diubahkan, supaya kita dipulihkan seperti kemauan Tuhan, supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Haleluya.
Haleluya. Supaya saudara kuat di dalam Tuhan.